Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Winnie Susatri. Kali ini akan membahas tentang perpajakan 2, tentang pajak penghasilan akhir tahun wajib pajak orang pribadi karyawan yang penghasilannya bersumber dari pekerjaan dan lebih dari 60 juta. Karena lebih dari 60 juta, maka memakai SPT 1770S dan tidak bisa memakai SPT 1770SS. Perlu kita ingat bahwa SPT 1770S itu diperuntukkan bagi karyawan yang penghasilan brutonya lebih dari 60 juta setahun. Untuk penghasilan yang sampai dengan 60 juta setahun, disarankan memakai SPT 1770SS. Jadi, dia juga bisa memilih untuk menggunakan SPT 1770S. Namun, jika dia memakai e-filing, maka diwajibkan memakai 1770 SS. Selain karyawan, WPOP itu jenisnya adalah non-karyawan. Nah, non-karyawan itu yang penghasilannya berasal dari usaha atau pekerjaan bebas. Jadi misalnya nih, ada karyawan tapi dia juga punya usaha atau menjalankan pekerjaan bebas. Maka di sini nanti tergolongnya adalah ke non-karyawan karena memiliki usaha atau pekerjaan bebas tadi. Dan nantinya menggunakan SPT 1770. Sudah tidak bisa menggunakan SPT 1770 SS ataupun S. Jadi, poin pentingnya bahwa SPT 1770S itu diperuntukkan bagi karyawan yang penghasilannya lebih dari 60 juta. Sumber penghasilannya tadi ya, karyawan itu dari pekerjaan yang disebut sebagai WPOP karyawan. Jadi yang disebut sebagai penghasilan bruto di sini adalah penghasilan yang tidak final sebelum dikurangi dengan pengurang penghasilan bruto, tidak termasuk penghasilan final maupun penghasilan yang bukan objek pajak. Itu yang dimaksud dengan penghasilan bruto yang lebih dari 60 juta. Jadi, lalu WPOP karyawan itu contohnya seperti apa? Seperti ini. Ada gambar-gambar di sini ya, bisa dilihat contohnya kayak PNS, pegawai, anggota TNI, Polri, pegawai BUMN, direktur PT, manajer perusahaan minyak, kepala gudang di supermarket. Nah, poin pentingnya kita harus tahu karakteristik dari karyawan itu seperti apa, yaitu penghasilan yang bersumber dari pekerjaan tadi. Biasanya dikenal sebagai orang gajian. Dia itu punya keterikatan atasan dan bawahan gitu. Jadi yang karyawan itu yang bawahan. Dan biasanya diberikan bukti potong PPh dari pemberi kerja jika dia itu pegawai tetap. A1 untuk pegawai swasta dan A2 jika PNS, TNI atau Polri ataupun pejabat negara pensiunan. Nah, kali ini kita akan mengetahui bagaimana sih perhitungan PPh WPOP karyawan yang penghasilannya lebih dari 60 juta dan gimana sih cara ngisi SPT 1770S. Nah, di sini sudah ada kasus yang dikutip dari PowerPoint pembelajaran perpajakan 2 PK Instan dengan modifikasi. Terlihat dalam kasus ini ada WPOP karyawan bernama Aditya Putra, NPWP tertera, alamat Jalan Janur 70 Medan, jabatan Direktur Utama, status atau tanggungan, kawin punya 3 anak, dan ada pemisahan harta atau penghasilan. Ini modifikasi soalnya. Aditya Putra punya penghasilan yang berasal dari gaji neto sebagai Direktur PT Aman Sejahtera sejumlah 600 juta, keuntungan dari penjualan batu mulia 40 juta, dapat uang transport sejumlah 5 juta yang udah dipotong PPh pasal 21 sejumlah 250 juta, dapat klaim asuransi kesehatan sebesar 30 juta. Nah, kemudian apa sih yang bakal kita lakuin dari data penghasilan tahun 2016 ini? Nanti kita akan mengelompokkan mana yang termasuk gaji dari pekerjaan, mana yang termasuk penghasilan dari dalam negeri lainnya, mana penghasilan yang berasal dari bukan objek pajak maupun
penghasilan dari yang bersifat final. Kemudian, untuk mengisi SPT 1770S, kita perlu bukti potong dan susunan keluarga Aditya Putra, yaitu di sini sudah tertera ringkasan bukti potong dari Aditya Putra maupun istrinya. Nah, penghasilan istri ini nantinya harus digabungkan dengan suami dan tidak bersifat final. Karena tadi ada pemisahan harta atau penghasilan. Kemudian, untuk mengisi tanggungan dari Aditya Putra, kita perlu tahu susunan anggota keluarganya. Ternyata dia punya 3 anak, namun salah satunya ternyata sudah dewasa. Jadi yang sudah dewasa sudah tidak menjadi tanggungan. Kemudian ternyata ada data zakat suami ke Basnas sejumlah 16 juta dan zakat istri sejumlah 4.500.000. Karena ini sudah terdaftar di pemerintah, maka zakat ini bisa mengurangi penghasilan dari Aditya maupun istrinya. Dan kemudian ada daftar harta dari Aditya Putra, yaitu ada rumah toko, Toyota, perhiasan, dan tabungan yang berguna untuk pengisian SPT 1770S. Di sini perintahnya kita disuruh untuk menghitung PPh akhir tahun jika status kewajiban perpajakannya tadi MT dan mengisi SPT 1770S. Cus, kita langsung lihat pembahasannya. Nah, pertama-tama mari kita hitung berapa PPh WPOP karyawan akhir tahun. Dari data-data yang udah tertera, kita bisa tahu ya yang tadi bahwa ada pemisahan harta penghasilan, jadi nanti penghasilan istrinya digabung sehingga PTKP-nya statusnya adalah K-I-2. Di sini 2 berasal dari anak kandungnya yang ditanggung cuma 2, karena yang satu ini udah dewasa dan punya penghasilan sendiri, jadi sudah tidak menjadi tanggungan. Nah, nantinya karena dia punya status kewajiban perpajakan MT, maka SPT-nya ada 2 masing-masing, yaitu untuk suami maupun untuk istri. Untuk itu, kewajiban perpajakannya kan dibayar masing-masing. Untuk suami nanti bayar sendiri, untuk istri jadi dibayar sendiri. Untuk itu, untuk menghitung berapa sih PPh yang terutang pada akhir tahun, kurang lebih bayarnya itu juga berapa masing-masing, maka pertama-tama kita gabungkan dulu berapa penghasilannya, berapa PPh terutang gabungannya, kemudian untuk mengetahui berapa PPh terutang masing-masingnya nanti kita akan proporsionalkan. Untuk itu kita lihat ya, gimana sih cara perhitungannya. Yang pertama, kita cari PH neto dari pekerjaannya. Untuk suami dan istri ini kita dapatkan dari bukti potong dan deskripsi lainnya atau keterangan lainnya kalau dia punya penghasilan lainnya. Nah, untuk suami itu 600 juta, untuk istri 168.700.000. Ini udah dikurangkan oleh pengurangannya. Jadi makanya dia neto. Kemudian berapa sih PH neto dari dalam negeri lainnya? Nah, untuk suami ini dapat 45 juta, dapat berasal dari keuntungan penjualan batu 40 juta dan uang transportnya 5 juta. Makanya jumlahnya 45 juta. Untuk istri dia tidak ada penghasilan lainnya. Maka dijumlahkan nantinya jumlah dari total penghasilan neto suami dan istri adalah 813.700.000. Kemudian ada kolom zakat, karena ini SPT 1770S ada kolom zakat, maka zakatnya bisa dikurangkan ke PH netonya. 16 juta untuk suami dan istri 4.500.000. Jika dikurangkan, maka nantinya PH neto setelah zakatnya adalah tergabung 793.200.000. Kemudian kita hitung berapa sih PTKP K-I-2 itu. PTKP-nya itu 121.500.000. Didapat dari mana?
yaitu WPOP karyawan suami maupun istri, berarti kan dihitung 54 juta, ditambah 3 kali 4.500.000, yaitu 4.500.000 untuk status perkawinannya, 2 kali 4.500.000 untuk tanggungan anaknya tadi. Nah, kita akan menemukan berapa sih penghasilan yang kena pajak, yaitu 671.700.000. Jangan lupa ya guys, PHKP ini harus dibulatkan ribuan ke bawah. Kemudian, untuk tahu PPh terutang gabungannya, kita harus nyari dengan tarif pasal 17. Nah, di sini karena dia lebih dari 500 juta, maka dia terkena 4 lapisan. Yang pertama, 5% kali 50 juta adalah 2.500.000, lalu 15% kali 200 juta adalah 30 juta, dan 25% kali 250.000 adalah 2.500.000. Yang terakhir adalah 30% dikalikan dengan 671.700.000 ini dikurangkan dengan 500 juta dulu. Maka hasilnya 51.510. Maka setelah ditambahkan, PPh terutang gabungannya adalah 146.510.000. Nah, selanjutnya kita perlu tahu PPh terutang masing-masingnya berapa. Kita menghitungnya dengan cara proporsional, yaitu dengan cara berapa sih PH neto suaminya dibagi dengan PH neto gabungannya dikalikan dengan PPh terutang gabungannya. Maka didapat 116.181. Begitupun untuk istri, kalau cari PPh terutang untuk istri aja ya berarti penghasilan neto setelah zakatnya tadi dibagi dengan PH neto gabungan dikali dengan PPh terutang gabungannya. Nah, kemudian kita kurangkan dengan kredit pajak masing-masing. Untuk suami itu adalah 104.750 ini dapat dari mana? Yaitu dapat dari bukti potongnya ditambahkan dengan 250.000 yang dipotong dari uang transport suami atau Aditya Putra tadi. Nah, untuk istri itu didapat dari bukti potongnya istri karena dia juga nggak ada kredit pajak dari penghasilan dalam negeri lainnya. Kemudian, kita lihat apakah ada kredit pajak dari angsuran PPh pasal 25. Karena di sini adalah WPOP karyawan, maka tidak ada angsuran PPh pasal 25. Karena angsuran PPh pasal 25 itu diperuntukkan bagi WPOP usahawan atau pekerjaan bebas. Nah, dari sini kita udah bisa tahu berapa sih PPh kurang atau lebih bayarnya. Ternyata di sini kurang bayar semua. Didapat dari mana? Didapat dari PPh terutang masing-masing WPOP-nya, dikurangkan dengan kredit pajaknya, dikurangkan dengan PPh pasal 25. Di sini nggak ada tadi ya. Istri pun juga begitu. Nah, selanjutnya kita akan mengisi SPT 1770S. Untuk pengisian, ingat dari lampiran terbawahnya, yaitu lampiran 2 sama lampiran 1, baru deh SPT 1770S ini. Nah, di sini kita lihat atau kita isi dari perhitungan tadi. Di SPT 1770S itu ada lampiran khusus untuk perhitungan dari PH atau MT. Maka kita isi penghasilan dalam negeri lainnya, penghasilan sehubungan dengan pekerjaannya berapa, istri maupun suami dari yang kita hitung tadi, penghasilan neto dalam negeri lainnya berapa, lalu jika ada penghasilan neto luar negeri, zakat yang bisa dikurangkan, lalu kita jumlah seluruhnya, terus dikurangkan dengan kompensasi kerugian. Kompensasi kerugian ini hanya untuk yang melakukan pembukuan. Nah, ketemu deh jumlah penghasilan neto suami ataupun istrinya. Kemudian kita mengisi
berapa sih jumlah penghasilan neto suami maupun istrinya, lalu penghasilan tidak kena pajaknya itu tadi berapa, K1, 2 itu 121.900, kemudian baru deh kita dapat PHKP-nya. Lalu di sini perhitungan tarifnya, PPh terutang gabungannya, kemudian PPh masing-masing dari suami dan istri. Jadi setelah hitung ini kita isikan di sini. Lalu kita isi lampiran 2-nya. Lampiran 2 ini adalah berisi tentang yaitu penghasilan yang dikenakan PPh final dan atau bersifat final, kemudian harta pada akhir tahun. Jadi rincian hartanya tadi itu bisa kita isikan di SPT 1770S lampiran 2. Lalu kalau ada utang pada akhir tahun juga diisikan, dan daftar susunan anggota keluarga juga diisikan di paling terakhir. Untuk itu langsung aja deh kita isikan. Di sini tadi nggak ada ya PPh yang dikenakan final atau bersifat final. Kalau misalnya tadi penghasilan istrinya itu nggak bisa digabungkan karena dia statusnya adalah kakak, nantinya bisa bersifat final dan bisa diisikan di kolom bagian A ini. Namun tadi nggak ada ya yang penghasilan bersifat final. Kemudian di bagian B kita isi berapa sih harta pada akhir tahun. Nah di sini hartanya itu di sini dari data daftar hartanya, yaitu ada rumah, kode hartanya berapa, kemudian tahun perolehannya itu berapa. Jadi kita harus tahu tuh tahun perolehannya berapa, lalu harga perolehannya berapa, dan keterangannya. Keterangannya di sini ada NOP-nya, kalau misalnya dia tabungan nomor rekeningnya berapa. Gitu. Setelah diisikan, kita lanjut ke bagian kewajiban atau utang pada akhir tahun. Ternyata Aditya Putra itu nggak ada utang di akhir tahunnya. Kemudian langsung aja kita lanjut ke daftar susunan anggota keluarganya. Susunannya itu ada Mentari Cahyani sebagai istrinya tadi, seorang karyawati dengan NIK tertera, lalu ada Sani Putri Aditya dengan NIK tertera yang statusnya adalah anak dan pekerjaannya adalah pelajar. Lalu ada Radit Putra Aditya, dia juga statusnya anak dan pelajar. Tadi yang anak yang sudah dewasa, yang udah 24 tahun tadi. Nah di sini 24 tahun ini karyawan, dia nggak bisa masuk ke daftar susunan anggota keluarga meskipun dia keluarga, namun di sini itu adalah yang menjadi tanggungan yang diisikan. Lalu kita isi lampiran satunya. Lampiran satu ini berisi tentang penghasilan itu dalam negeri lainnya, yaitu tadi ya, kalau di kasus Aditya adalah keuntungan penjualan batu mulia dan uang transport. Lalu penghasilan yang tidak termasuk objek pajak, kalau ada diisikan. Lalu daftar pemotongan pemungut PPh oleh pihak lain dan PPh yang ditanggung pemerintah. Jadi di sini ada daftar pemotong atau pemungut PPh oleh pihak lainnya. Kalau di SPT 1770SS itu nggak ada. Jadi di sini, oh iya jangan lupa ya, di sini juga dilengkapi dia tahunnya berapa, 2016. Lalu NPWP Aditya berapa, nama wajib pajaknya Aditya Putra. Lalu kita isikan. Yang pertama bagian A, penghasilan itu dalam negeri lainnya. Di sini yang nggak final, karena yang final tadi ada di lampiran 2. Nah, tadi jenisnya keuntungan dari penjualan pengalihan harta ya, yang keuntungan dari batu mulia sejumlah 40 juta. Lalu bagian B, penghasilan yang tidak termasuk objek pajak. Yang tidak termasuk objek pajak itu adalah tadi berupa klaim asuransi. Jadi klaim asuransi kesehatan ini sejumlah 30 juta itu
nggak termasuk objek pajak. Kalau misalnya dia klaim asuransinya itu berupa asuransi kerugian, baru dia bisa masuk ke objek pajak. Jadi lanjut ya. Di sini harusnya 30 juta. Ada typo. Lalu kemudian yang bagian C adalah daftar pemotong atau pemungut oleh pihak lain, yaitu ada PT Aman Sejahtera tertera di bukti potongnya di sini. Kemudian ada yang uang transportnya dipotong oleh Medan Bestari dan PWP-nya udah tertera sejumlah 250.000. Dijumlahkan jadinya 105 juta. Lalu yang terakhir kita isi SPT induknya, yaitu 1770S. Di sini 2016. Nah, diisikan data-datanya dengan lengkap. Kemudian di sini di SPT induk itu isinya adalah tentang akhirnya itu berapa sih PPh yang kurang atau lebih bayar gitu. Intinya di situ. Nah, dari situ, dari lampiran 1 dan 2 dan lampiran khusus tadi, lampiran perhitungan PHMT, kita bisa mengisikan data-data di SPT induk. Untuk yang pertama, penghasilan netonya itu didapat dari mana? Didapat dari penghasilan neto sehubungan dengan pekerjaan yang kita dapat di bukti potongnya, yaitu 600 juta untuk Aditya. Jadi ini tadi jelas bahwa SPT tahunannya untuk Aditya Putra. Nah, untuk yang istrinya nanti juga ngisi SPT 1770S dengan melampirkan perhitungannya juga. Gitu ya. Nah, tinggal kita isikan penghasilannya adalah 629 juta. Kemudian kita nggak ngisi PTKP-nya, kita langsung ngisi PPh terutangnya berapa, dan jumlah PPh terutangnya adalah 116.181. Kemudian PPh yang dipotong oleh pihak lain 105 juta tadi didapat dari formulir lampiran 1. Lalu kita isi PPh yang harus dibayar sendiri adalah 11.181.026. Ini didapat dari perhitungan tadi. Perhitungan yang ini. Nah, PPh kurang atau lebih bayarnya adalah 11.181.026. Kalau udah, jangan lupa untuk ditandatangani dan mengisi hal-hal lainnya seperti lampirannya dia menyantumkan apa, yaitu fotokopi untuk bukti potongnya, lalu SSP-nya, kemudian perhitungan PPh, PH atau MT-nya yang tadi MT, jangan lupa untuk ditandatangani. Orang bijak taat pajak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.